Selamat sore, selamat kembali lagi dalam channel saya Wisnu Aribo Probolinggo. Sekarang saya mau meneruskan tentang desain grafis. Kita bicara tentang media dan spesifikasinya. Hal yang terpenting dalam melakukan pertama kali setelah mengetahui konsep desain adalah menentukan media dan spesifikasi yang akan digunakan. Yang pertama, media yang cocok. Misalnya, brosur 3 lipatan, spanduk, plasma screen, dan lain-lain. Jika media yang digunakan yaitu cetak, maka metode yang digunakan yang cocok adalah CMYD. Tetapi jika dinyatakan di plasma screen atau media sosial, maka metode warna yang cocok yaitu RGB, red, green, blue. Yang kedua, bahan. Misalnya kertas daur ulang, kain, dan lain-lainnya. Kita harus tahu medianya apa. Terus yang ketiga adalah ukuran. Ukurannya apa? A3, A4, 160 cm kali 60 cm, atau X-banner, spanduk, dan lain-lain. Karena dalam ukuran itu akan menentukan tata letak dan posisi dari gambar tersebut. Keempat adalah posisi, misal A4 tegak, vertikal, atau mendatar, atau horizontal. Kita bicara tentang layout. Media dengan ukuran dan bentuk yang berbeda membutuhkan cara penerapan layout yang berbeda. Demikian pula fungsi. Beda dengan masing-masing media, membutuhkan penayangan layout yang berbeda pula. Jadi layoutnya A1, A3, A4, dan seterusnya. Nah, kita masuk pada pertemuan pertama, Photoshop. Oke, pada pertemuan kali ini kita bicara tentang Photoshop. Saya menggunakan Photoshop CS3. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau pertama kita buka buka Photoshop, yaitu Start, All Program, ada Photoshop CS3. Insert Photoshop screen untuk layar utama, gambar di bawah ini. Jadi gambarnya seperti ini. Di sini ada menu bar, ada tool. Jadi tools di sini ada menu bar, file, insert, edit, dan sebagainya. Itu disebut dengan menu bar. Terus di sini disebut dengan palette. Palette itu baik itu ada view, ada color, ada RGB, ada layer. Nah, semuanya sini. Yang tengah ini lembar kerja itu ada di tengah. Yang tengah ini adalah lembar kerja. Lembar kerjanya. Toolbox terdiri dari tools yang sering digunakan untuk memanipulasi grafik. Tools dapat disembunyikan atau ditampilkan. Kalau mau disembunyikan, gunakan menu Windows, Tools untuk menyembunyikan atau menampilkannya. Jadi di sana di toolbox, di menu toolbar, itu ada Windows, terus klik Tools untuk menyembunyikan dan menampilkan. Di dalam toolbox terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, Mark with Tools, Move Tools. Move Tool itu untuk memaju, untuk memindahkan sebuah gambar. Terus Lasso Tools
cropping, Entrap's tool, brush, stamp, history, gitu, gradient and pen bucket, erase, blur, dogs, pen, gitu, tipe dan lain-lainnya. Foreground color, background color, edit, dan screen mode sesuai dengan kebutuhan. Oke, perlu diperhatikan bahwa beberapa dari piranti yang terlihat di dalam toolbox mempunyai segitiga kecil di sudut kanan bawah. Piranti-piranti ini memiliki piranti lain yang disembunyikan di belakangnya. Jadi ada beberapa piranti yang memiliki segitiga kecil di bawahnya. Itu menyembunyikan piranti-piranti yang ada di belakangnya. Piranti-piranti akan muncul kalau diklik pada segitiga kecil. Contohnya adalah Marquette Tools, Rectangle Marquette Tools. Jadi di situ kalau diklik segitiganya akan ada ellipse, akan ada single row, single column, gitu. Jadi masih banyak lagi. Semua yang ada segitiga kecilnya di kanan bawah itu memiliki tools tersendiri. Oke. Spesifikasi selection Marquette Tools. Seleksi Marquette Tools terdiri dari rectangle Marquette Tools, shortcut, atau kalau kita pakai keyboard, M atau Shift plus M. Digunakan untuk area seleksi berbentuk segi empat. Jadi fungsinya untuk melakukan seleksi dalam bentuk segi empat. Kalau ellipse Marquette menggunakan seleksi dalam bentuk ellipse atau lingkaran pada image gambar yang akan diseleksi. Single row Marquette digunakan untuk membentuk area seleksi dalam bentuk baris. Kalau kolom dalam bentuk kolom. Move atau di keyboard kita menggunakan F digunakan untuk menggeser, memindahkan seleksi, layer, dan grid. Lasso tools, atau kalau di keyboard kita bisa langsung tekan tombol L atau Shift plus L untuk yang menemukan di bawah baliknya. Lasso digunakan untuk membuat area seleksi dalam bentuk bebas. Jadi kalau dalam bentuk bebas kita menggunakan lasso seleksinya. Atau yang kedua, polygonal lasso digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk poligon. 3. Magic lasso digunakan untuk membuat area seleksi dengan cara menempel tepi seleksi pada area tertentu. Jadi begitu area seleksi tepinya ditempel, dia akan secara otomatis akan menempel. Magic Wand Tools atau Ctrl W di keyboard digunakan untuk membuat area seleksi yang memiliki warna serupa. Perbedaan toleransi warna dapat diatur pada Tools Option Bar. Bisa diatur di atas. Crop and Slice Tool atau Crop Tools dapat di keyboard, langsung dipencet huruf C, digunakan untuk memangkas image, memotong area. Kalau slice untuk atau di keyboard pakai K, itu ada slice tool digunakan untuk memotong-motong dari suatu image. Kalau selection tools digunakan untuk memilih potongan dari satu image. Rectangle, routing atau heading brush biasanya di keyboard dengan menekan huruf G. Patch di tools digunakan untuk mengecat, melukis pada area tertentu. 2. Healing brush digunakan untuk mengecek atau melukis image dengan pola atau sampel tertentu. Cocok dipergunakan untuk image yang agak rusak. Jadi untuk memperbaiki fungsinya.
Color Replacement Tools digunakan untuk mengecat atau melukis image tanpa merubah bentuk image. Jadi dia tidak merubah bentuk image-nya. Stem Tool atau S di keyboard. Stem Tools digunakan untuk melakukan image dengan sampel image tertentu. Pattern Stem Tools digunakan untuk melakukan melukis dan menggunakan pola tertentu. Erase, ya pasti yang namanya erase pasti menghapus. Erase digunakan untuk menghapus pixel, image, dan mengembalikan ke status tertentu. Background erase digunakan untuk menghapus layar image transparan, menjadi transparan backgroundnya. Magic erase digunakan untuk menghapus area tertentu image yang memiliki warna yang serupa. Kalau sharp, burst, and ini biasanya di keyboard dengan huruf R. Sharp tools digunakan untuk memanjakan area tertentu. Blur digunakan untuk menghaluskan, mengeblur area tertentu pada image. Sedangkan somewhere tools digunakan untuk menggosok, mencoreng area tertentu pada image. Jadi dia berbentuk seperti coretan yang dihapus. Painting tools atau brush tool. Brush tool digunakan untuk melukis image dengan goresan kuas. Pensil dengan goresan pensil. Jadi kalau pensil di tools digunakan untuk menggores pensil. Gradient tools, gitu. Gradient tools digunakan untuk mengecat area yang dipilih, seleksi dengan perpaduan banyak warna. Jadi gradient percampuran antara beberapa warna. Kalau pen bucket digunakan hanya untuk satu warna tertentu. Demikian penjelasannya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kembali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.